Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Mitanada Pradana. Di sini saya akan melakukan pengelolaan jalan nafas dasar dan lanjut. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah inform consent kepada keluarga pasien yang datang, yang membawa pasien. Kemudian apabila keluarga pasien sudah setuju dengan tindakan yang akan kita lakukan, maka kita bisa proteksi diri dengan menggunakan APD, yaitu masker dan juga handscoon. Apabila ada APD tambahan seperti apron, Google dan lain sebagainya bisa dipakai. Kemudian kita persiapan alat untuk alat-alat intubasi yang sudah akan disiapkan. Kemudian setelah itu kita lakukan penilaian RW terlebih dahulu, meliputi look, listen, feel. Untuk look kita menggunakan AVPU. Kita lihat terlebih dahulu kesadaran pasien, apakah dia sadar atau tidak. Apabila tidak, kita bisa berikan rangsang suara atau rangsang verbal. Kita tanya, Pak, dengar suara saya. Apabila tidak berespon, maka kita bisa berikan rangsang nyeri dengan menekan pada daerah sternum maupun klavikula. Kemudian apabila pasien masih tidak berespon, maka tingkat kesadarannya adalah unconscious atau tidak sadar dengan rangsang ataupun stimulus. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan listen, yaitu kita dengar suara nafasnya, suara tambahannya, apakah ada suara gurgling, stridor maupun snoring. Di skenario ada snoring dan juga gurgling ditemukan tersebut, kita bisa curigai adanya sumbatan jalan nafas akibat cairan yang terperangkap di daerah mulut maupun orofaring. Kemudian juga ada sumbatan jalan nafas akibat lidah yang terdorong ke posterior. Kemudian setelah itu kita lakukan feel, kita raba pada bagian trakea, apakah ada deviasi trakea atau tidak. Kemudian kita raba pada bagian dada, apakah ada krepitasi atau tidak. Setelah itu kita bisa lakukan chest spine protection, karena pasien ini datang setelah kecelakaan lalu lintas, maka kita curiga adanya trauma pada cervical, maka kita lakukan chest spine protection. Kemudian dengan menggunakan manual inline stabilization atau dengan cervical collar sesuai kebutuhan. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan manuver manual dengan menggunakan jaw thrust manuver, karena kita tidak tahu apakah pasien ada cedera cervical atau tidak. Maka yang aman menggunakan jaw thrust, kita gunakan tangan kita, kedua tangan kita, 4 jari kita letakkan pada daerah angulus mandibula pasien, kemudian nanti didorong ke arah anterior. Nah, itu fungsinya untuk membebaskan jalan nafas dengan mendorong si lidah pasien itu agar terdorong ke anterior atau ke depan. Setelah itu, apabila jaw thrust ini masih gagal, maka kita bisa lakukan pemasangan alat bantu dasar dengan menggunakan alat, yaitu oropharyngeal airway atau OPA. Dimana OPA ini sebelumnya kita bisa ukur terlebih dahulu panjangnya, yaitu dari tengah mulut sampai ke angulus mandibula, atau dari sudut bibir sampai ke tragus. Kemudian untuk ukuran orang dewasa itu kira-kira ukurannya 3-4. Kemudian kita pasangkan ke mulut pasien, kemudian sambil kita lakukan suctioning untuk menyedot atau mengeluarkan dari darah apabila ada darah yang keluar dari mulut tadi. Kemudian setelah itu kita lakukan pemasangan saturasi oksigen untuk mengetahui, kita lakukan pemasangan puls oximetry untuk mengetahui saturasi oksigen pasien. Kemudian kita lakukan preoksigenasi dengan memberikan oksigen sebanyak 10-12 liter per menit dengan menggunakan back valve mask. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan pelepasan dari OPA kita lepas. Kemudian setelah itu kita buka mulut pasien dengan menggunakan cross finger, yaitu dengan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk tangan kanan kita letakkan pada daerah premolar mandibula dan juga maksila sebelah kanan. Kemudian tangan kiri kita gunakan untuk memegang laringoskop. Kemudian kita masukkan ke dalam mulut pasien melalui sudut mulut kanan pasien. Kemudian nanti lidah pasien kita dorong ke arah kontralateral, yaitu ke arah kiri. Kemudian laringoskopnya itu, bilahnya itu sampai memasuki laring. Kita pastikan sudah masuk laring. Kemudian setelah itu kita bisa lihat apakah
Kalau sudah masuk, kemudian kita bisa tempatkan dari ujung bilah atau dari blade-nya itu sampai di atas dari epiglotis. Kemudian plika vokalisnya agar terlihat. Apabila plika vokalis belum terlihat, maka kita bisa gunakan bulb atau backup right pressure dengan menekan pada bagian kartilago krikoid sampai plika vokalis terlihat. Apabila plika vokalis sudah terlihat, maka kita bisa masukkan ET. Kita masukkan ET untuk panjangnya itu, untuk diameternya untuk orang dewasa 6,5 sampai 7,5, kemudian untuk panjangnya untuk laki-laki 23 cm, untuk perempuan 21 cm. Kemudian setelah itu ET dimasukkan. Setelah ET masuk, kita kembangkan cuff-nya, kemudian kita tarik laringoskopnya terlebih dahulu, lalu cabut stiletnya, baru kita kembangkan cuff-nya dengan menggunakan speed 5 sampai 10 cc. Kemudian setelah itu ET-nya itu disambungkan dengan back valve mask dengan diberikan oksigenasi sebanyak 10 sampai 12 liter per menit. Setelah itu kita evaluasi dari pemasangan ET. Apabila terdengar hanya kita evaluasinya dengan menggunakan stetoskop, yaitu kita auskultasi pada bagian dadanya atau torak. Apabila hanya satu dada saja yang terdengar suara nafasnya atau ada suara gurgling pada daerah epigastrium, maka pemasangan ET masih salah. Maka kita bisa kempeskan dari balonnya terlebih dahulu, kita lepas ET dan kita masukkan kembali sampai pemasangannya sudah benar. Apabila kita sudah yakin bahwa ET sudah masuk ke dalam trakea dan suara nafas antara hemitora kanan dan kiri sudah sama, maka kita bisa lakukan ikat dengan menggunakan plester atau fiksasi pada ET-nya itu secara melingkar pada dua sisi. Setelah itu kita bisa pasang kembali OPA supaya mencegah tergigitnya ET. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.